Sivitas UPI, selamat datang di UPI Podcast. Pada kesempatan kali ini, aku Dinda yang akan menemani Sivitas UPI dalam program Pikir Pakar. Jadi, Pikir Pakar ini merupakan sebuah program berpikir santai bersama para pakar. Kedengarannya seru bukan? Tentu aja aku nggak akan pernah sendiri di program ini. Maka dari itu, di episode perdana Pikir Pakar ini, aku akan ditemani oleh seorang dosen muda UPI. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan atau FPOK di UPI yang tentunya akan menemani kita membahas seputar gizi. Pasti Sivitas UPI udah pada penasaran bukan? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita sapa beliau. Halo Ibu Syifa. Halo Dinda, apa kabar? Alhamdulillah. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Amin. Boleh dong Bu, kita mau kenalan sama Ibu lebih dalam lagi. Silahkan Ibu. Baik, halo Sivitas UPI, perkenalkan saya Syifa, saya dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Saat ini saya merupakan salah satu dosen yang ada di Prodi Gizi. Jadi kalau saya boleh cerita Dinda, Prodi Gizi adalah salah satu prodi baru yang akan menerima mahasiswa pada tahun 2021 ini. Jadi kalau di UPI itu memang ada beberapa prodi ya, prodi yang kependidikan, non kependidikan. Nah, sekarang ini dari FPOK ada prodi kesehatan. Selain keperawatan, sekarang FPOK akan menerima mahasiswa yang mau bergabung di prodi gizi. Wah, menarik. Ini informasi baru ya, dibukanya prodi ilmu gizi ini. Tahun ini, Dinda. Wah, ini pertama kali ya berarti ya, Bu ya? Iya, insya Allah. Nah, kira-kira yang melatar belakangi dibukanya prodi ilmu gizi di UPI ini apa sih, Bu? Jadi seperti sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa di UPI ada prodi kependidikan, non kependidikan. Nah, prodi di bidang kesehatan ini merupakan salah satu bentuk pengembangan dari UPI itu sendiri. Tentunya UPI ingin mencetak generasi atau lulusan-lulusan yang bisa bergerak di berbagai bidang. Tentu salah satunya adalah di bidang kesehatan. Nah, kenapa itu sendiri datangnya dari FPOK? Jadi sebagaimana kita tahu bahwa di FPOK itu kan memang jurusan-jurusannya atau prodi-prodinya itu kan di bidang keolahragaan. Tentunya kita tahu bahwa untuk mencapai prestasi atlet atau performa yang optimum itu tidak lepas dari asupan makanan atau asupan gizinya. Sehingga dengan latar belakang tersebut FPOK mengusulkan bahwa harus ada sebuah keilmuan yang dapat mendukung pencapaian prestasi atlet tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan membuka prodi gizi itu tersebut. Gitu. Wah, iya ya, berarti prodi ilmu gizi di UPI ini mendukung para atlet yang ada di UPI juga iya, ya, atlet Bu? yang ada di UPI dan ada insya Allah di seluruh Jawa Barat dan di seluruh Indonesia. Wah. Jadi untuk yang kekhasannya di gizi olahraga, prodi gizi itu sebenarnya sudah banyak di Indonesia, tapi yang kekhasannya di bidang gizi olahraga itu baru hanya 1 atau 2 lah ya gitu. Jadi belum banyak gitu. Jadi kami berharap nanti selain menjadi outputnya mahasiswanya itu tidak hanya ahli di bidang gizi masyarakat, gizi institusi maupun gizi klinis, tapi juga menjadi seorang ahli di bidang gizi olahraga. Sehingga nanti misalkan untuk pekerjaannya itu bisa untuk memberikan konsultasi gizi di gym begitu ya sekarang kan. Kemudian ada juga bisa untuk pendampingan atlet. Kita tahu sekarang orang lebih aware terhadap kesehatan, terhadap makanan, dan ini menjadi momentum yang sangat pas buat prodi gizi. Iya, luar biasa. Berarti ada something spesial nih ya di prodi ilmu gizi UPI ini. Tapi saya masih penasaran nih, Bu. Kira-kira gambaran berkuliah di prodi ilmu gizi ini secara garis besarnya lagi itu kayak gimana, Bu? Oke, jadi nanti mahasiswa itu akan memperoleh latar belakang keilmuan atau ilmu-ilmu di bidang ada 3 tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Ada gizi masyarakat, tentunya hal-hal yang berkaitan dengan gizi yang ada di masyarakat, artinya dalam di keluarga gitu ya untuk berbagai kalangan usia juga. Ada juga gizi institusi dan ada juga gizi klinis. Nah, nanti yang gizi olahraga ini merupakan salah satu keunikannya, kita itu mengorientasikan supaya nanti mahasiswa itu bisa praktik dengan melakukan pendampingan ke atlet. Jadi ketika atlet itu berolahraga atau misalkan seseorang yang sedang melakukan latihan itu ingin memperoleh asupan gizi yang cocoknya ini segimana nih, saya olahraga seminggu 3 kali atau saya olahraga high intense training gitu ya, misalkan seminggu berapa kali, itu berapa banyak sih gizi atau berapa banyak
komposisi makanan yang harus saya makan gitu ya. Nah, Iya. itu nanti kita akan bisa melakukan asesmen seperti itu. Kita saat ini kami sendiri para dosennya itu sedang ada sebuah program dengan melakukan pendampingan gizi atlet yang akan mengikuti PON di Papua tahun 2021 ini. Jadi kami dari tim dosennya sendiri itu nanti ingin supaya mahasiswa itu bisa mendampingi atlet nih gitu dari berbagai cabur. Tentunya kalau kebutuhan gizinya atlet, catur, tentunya akan beda Iya, misalkan gitu ya dengan beda. atlet maraton, dengan atlet renang, kemudian juga dengan atlet, tenis misalkan gitu, itu akan menjadi kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Iya. Wah, menarik. Ini pasti maba-maba yang lagi dengar podcast ini tuh pada penasaran nih Bu sama prodi ilmu gizi dan pengen Mhm. masuk pastinya. Nah, kalau ngomongin terkait daya tampungnya, itu berapa banyak sih Bu? Oke, kalau daya tampung alhamdulillah kita saat ini bisa untuk, sudah menerima mahasiswa dari 3 jalur. Yang pertama melalui jalur SNMPTN itu sebanyak 20 orang, kemudian dari jalur SBMPTN itu sebanyak 30 orang, dan nanti sisanya 50 orang akan kami terima melalui jalur seleksi mandiri. Jadi total ada 100 orang yang beruntung mungkinnya di antara Sivitas UPI dan teman-teman lain yang lagi milih jurusan kuliah, itu nanti ada 100 orang yang bisa bergabung di prodi gizi. Wah, tuh ada 100 orang, ini lumayan banyak ya Lumayan Bu? banyak, Iya. makanya. Karena kami harap juga, ini adalah suatu bidang ilmu yang baru di gizi olahraga gitu. Jadi kami sangat berharap, dan kami yakin bahwa banyak di antara teman-teman atau Sivitas UPI yang juga tertarik. Jadi kita mengakomodir, kebutuhan tersebut. Iya, iya. Nantinya akan dibagi sekitar 2 kelas mungkin ya Bu? Insya Allah 2 kelas kemungkinan. Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong terkait prospek kerja nih Bu, nanti lulusan-lulusan dari prodi ilmu gizi ini bisa kemana aja sih Bu? Oh, tentunya banyak ya Dinda, ada yang bisa di industri makanan seperti Iya, mungkin nanti di perusahaan makanan, kemudian juga ada yang bisa di rumah sakit, di BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, kemudian juga nanti bisa kalau untuk yang gizi olahraga ya sebagai tambahannya bisa bekerja di gym, kemudian juga bisa bekerja di KONI katakanlah gitu, di Dinas Pendidikan dan Olahraga. Oh, banyak sekali sangat iya. terbuka gitu. Luas ya Bu prospek Insya kerjanya. Allah, ya. Nah, pasti orang-orang nih Bu, Sivitas UPI yang lagi dengerin podcast ini pada Mhm, makin penasaran gitu sama mhm, prodi ilmu mhm. gizi. Apalagi Bu nanti nih ya, kalau maba-maba yang masuk ke prodi ilmu gizi ini akan menjadi angkatan pertama ya Bu? Oh, tentunya angkatan pertama. Jadi jangan takut nanti, di FPOK kayak gimana gitu ya. Mungkin yang lain taunya, FPOK itu, oh banyaknya cowok-cowok gitu ya. Iya, Sekarang nanti banyak cewek-cewek iya, juga gitu. banyak Karena cewek-cewek ya. biasanya gizi itu identiknya dengan perempuan ya gitu, Iya, peminatnya banyak perempuan. Jadi nanti ada kolaborasi yang bagus, banyak prodi keolahragaan yang dominasinya laki-laki, nanti prodi gizi perempuan juga banyak lah gitu. Jadi iya, nanti iya. akan seimbang. Menarik ya Bu. Iya, insya Iya, Allah. iya. Nah, oke Bu, kalau misalnya kita membahas seputar COVID-19 nih Bu, yang ada di Indonesia. Iya, sangat mengkhawatirkan ya Iya sekarang ya. Bu, apalagi kalau misalnya kita nginget-nginget nih Bu Mhm, ya, 2 Maret tahun 2020 lalu, itu merupakan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. iya, Nah, sekarang kita udah lewat nih Bu, udah 1 mhm, tahun berarti mhm, COVID-19 ada mhm, di mhm, Indonesia. Tentunya masyarakat ini memerlukan informasi yang lebih banyak terkait kesehatan ya Bu ya, untuk tentunya. menghindari tersebarnya virus COVID-19 ini. Betul, betul, betul. Kemarin juga nih Bu, saya itu main media sosial gitu kan ya, Mhm, saya mhm, scrolling-scrolling Twitter, terus saya nemu pernyataan dari Dokter Tirta. oke. Katanya kita ini bisa sembuh dari COVID kalau makan makanan yang enak. Bener nggak sih Bu itu? Yang lagi viral itu ya, Iya Dokter Bu. Tirta ya, gitu. Dia dari, memang, dia kemarin saya juga sempat, searching-searching gitu ya. Jadi Dokter Tirta itu kemarin banyak dipanggil oleh katakanlah dijadikan narasumber oleh berbagai acara gitu Iya. ya. Nah, kalau boleh saya berpendapat sendiri, dia kan statement-nya, orang nggak akan kena COVID kalau dengan makan makanan yang enak. Sekarang apa sih yang Dinda rasakan ya, saya tanya sama Dinda, apa yang Dinda rasakan ketika makan makanan yang enak?
Seneng, Seneng ya. happy. Jadi sebenarnya kuncinya adalah di, perasaan yang kita rasakan atau, emosi yang kita rasakan. Nah, emosi yang kita rasakan tentunya perasaan bahagia itu akan mempengaruhi, kesehatan mental kita. Jadi sebenarnya bukan dimakan makanan enak, tapi emosi yang kita rasakan tentu dan, lebih spesifik adalah kesehatan mental. Jadi, perasaan emosional kita, kesehatan mental kita, itu sangat berpengaruh terhadap tingkat imunitas kita. Kalau kita stres, kalau kita depresi, itu ternyata banyak penelitian menyebutkan bahwa stres dan depresi itu bisa menurunkan imunitas. Ah, Jadi ada orang-orang yang ketika stres dan depresi, itu imunitasnya turun dan jangka waktu recovery-nya itu lebih lama gitu. Jadi iya. sebetulnya kalau misalkan dengan makan makanan enak bisa mencegah corona, wah, makan makanan enak itu yang satu bisa bikin bahagia, tapi juga kalau terlalu banyak gitu ya bisa datengin penyakit gitu. Iya, bener, Bu. Kalau sekarang kita ingin bahagia, kita ingin senang, mental kita ingin sehat, tentunya banyak cara lain yang bisa kita lakukan seperti misalkan berkumpul dengan keluarga, keluarga dekat tentunya ya. Kemudian jalan-jalan, jalan-jalan tentunya jalan-jalan ke alam, melihat alam terbuka, melakukan kegiatan yang menyenangkan. Intinya adalah pada kegiatan yang menyenangkan. Dan kegiatan yang menyenangkan itu tentunya definisinya buat berbagai orang, akan Iya, berbeda-beda gitu. berbeda-beda. Ada yang senang baca, ada yang senang dengar musik gitu. Jadi, eee, Covid itu tidak bisa, apa ya, Hilang tidak bisa gitu ya. hilang begitu saja. Dengan makan ini akan, nggak akan kena Covid, dengan minum obat ini nggak akan kena Covid. Intinya, kita bisa meningkatkan imunitas kita, tapi tidak ada jaminan 100% bahwa kita akan terhindar dari Covid, Iya, gitu. benar-benar. Berarti bukan menghilangkan Covid dari makan makanan yang Nah enaknya iya, ya, Bu, tapi kitanya ya? mesti happy, Din, Iya, gitu. benar-benar. Ada juga yang happy dengan berolahraga Iya, salah misalkan satunya gitu. aku, Bu. Oh iya, dia senang ya? Dinda Iya, senang olahraga ya? iya, tapi Oke. olahraganya lari-lari aja, Bu. Lari-lari. Karena jadi setelah berolahraga itu kan kita melepaskan hormon ya, hormon yang bisa merelaksasi, hormon yang bisa membuat kita bahagia, salah satunya hormon oksitosin gitu ya. Itu ternyata bisa membuat kita lebih bahagia dan tentunya menjadinya ujung-ujungnya meningkatkan imunitas kita Iya, gitu. benar-benar. Mhm. Ngomong-ngomong soal imunitas juga ini, Bu, Mhm ya, mhm. kan tentu ada, makanan-makanan yang bisa meningkatkan imun seseorang ya, yang bisa bikin happy gitu saat makan. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal makanan juga, tentu di masa pandemi COVID-19 ini, kita memerlukan makanan yang seimbang. Betul. Betul sekali. Nah, ada juga tapi makanan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, salah satunya itu waktu itu saya pernah dengar nih, Bu, Mhm ada mhm. isu kalau yang bilang bawang putih, kemudian jahe merah, kunyit, dan air lemon itu bisa membunuh COVID-19 yang ada di tubuh. Itu kira-kira mitos seperti itu menurut pandangan Ibu bagaimana, Bu? Membunuh berarti the killers ya gitu. Jadi, sampai saat ini kalau memang bisa membunuh tentunya kita nggak akan divaksin dong gitu Oh, iya ya. bener Kalau ya. memang divaksin kalau memang dia si kunyit, bawang putih itu zat-zat yang ada di dalam makanan-makanan tersebut bisa membunuh Covid, tentunya sekarang kita nggak perlu vaksin dan kita nggak akan apa namanya, mengantri untuk divaksin gitu ya. Jadi sebetulnya yang tadi Dinda sebutkan tentang bawang putih, tentang jahe merah, atau tentang lemon yang banyak mengandung vitamin C, itu tidak bisa mencegah kita untuk terinfeksi dari COVID. Tapi jenis-jenis makanan tersebut sudah banyak terbukti dapat meningkatkan imunitas. Kalau Iya, imunitas kita meningkat, tentunya pertahanan tubuh kita akan lebih baik dan resiko untuk terkena COVID bisa menjadi lebih kecil. Tapi itu iya, bukan jaminan 100%. Semua juga tergantung dari gaya hidup dan pola konsumsi kita. Tadi Dinda sudah sebut-sebut gizi seimbang gitu ya. Juga iya, mungkin Sivitas UPI mungkin, taunya dulu ketika kecil taunya mungkin 4 sehat 5 iya, sempurna ya betul, Bu. gitu. Sekarang tuh jadi bukan di 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi konsepnya adalah konsep gizi seimbang. Jadi melihat makanan itu bukan dari, jenis-jenis makanannya gitu ya, tapi apa yang dikandung dalam makanan tersebut. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa dalam gizi seimbang itu harus ada sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak, dan jangan lupa meminum air dalam jumlah yang cukup, Wah, gitu.
Iya. Ini bisa jadi tips dan triks juga nih ya Bu dari Tentunya. Ibu Syifa buat para sivitas UPI. Ini mungkin teman-teman yang lagi dengerin podcast ini bisa langsung catet ya Bu tips-tipsnya Boleh, tadi. mangga Bermanfaat silahkan. banget soal dari Ibu Syifa ini. Iya. Ya, nah Bu masih ngomongin soal mitos nih Bu. Ada juga kan mitos-mitos yang berhubungan sama gizi makanan yang hadir sebelum adanya pandemi ini gitu. Salah satunya ada yang bilang kalau makan sebelum tidur itu bisa bikin gemuk. Bener gak sih Bu? Gimana ya, bener gak ya gitu ya. Nah gini, sekarang saya tanya balik dulu ya sama Dinda. Dinda makan supaya apa sih selain supaya kenyang gitu ya. Dinda kira-kira makan buat apa sih? Karena lapar sih Bu biasanya. Karena lapar ya. Iya, tapi biasanya karena lemes terus butuh energi gitu biasanya gitu makan ya. Nah gitu. jadi salah satu tujuan kita makan adalah tentunya bukan salah satu ya, tujuan utamanya itu adalah untuk memperoleh asupan energi. Kalau jadi energi yang kita gunakan untuk kita hidup, untuk kita tubuh kita melakukan metabolisme, kita bernafas, kita duduk, kita berjalan, itu semuanya butuh energi dan energinya ada dari makanan. Ketika Dinda makan atau mungkin Dinda nggak pernah makan malam ya gitu. Atau teman-teman yang sivitas UPI ada yang makan sebelum tidur, maka makanan itu akan menjadi sumber energi buat kita. Tapi ketika kita akan tidur kan tidak ada aktivitas yang kita lakukan gitu ya. Artinya energi yang tadinya masuk lewat makanan itu tidak akan digunakan oleh tubuh kita. Ketika energi atau makanan tersebut tidak digunakan gitu untuk melakukan sebuah aktivitas, maka tubuh kita akan memprosesnya menjadi cadangan energi. Cadangan energi yang paling banyak di dalam tubuh kita adalah dalam bentuk lemak. Sehingga itu sangat masuk akal. Ketika sebelum makan kita nggak ngapa-ngapain, jadi cadangan energinya disimpan dalam bentuk lemak di dalam tubuh kita. Jadinya ya gemuk gitu. Iya. Berarti ada rasionalisasinya juga ya Bu. Pasti semua itu juga ada yang bisa dirasionalisasi, ada yang tidak. Jadi pintar-pintarlah kita menyaring informasi. Iya betul setuju. Nah Bu mungkin ada juga mitos-mitos lain nih Bu terkait makanan. Banyak Bu bener. Jadi di masyarakat ini memang sering terjadi salah kaprah gitu Bu terkait gizi yang terkandung dalam suatu makanan. Dan tentunya kita ini juga berperan untuk meng-cut gitu Bu ya, memotong mitos-mitos tersebut. Karena biasanya mitos-mitos itu kalau udah tersebar luas, apalagi sampai yang turun-temurun begitu Bu, itu biasanya sangat susah dihilangkan karena sudah menjadi suatu kebudayaan gitu atau kebiasaan masyarakat. Pemahaman yang umum gitu seakan-akan jadi semua orang terima infonya selalu seperti itu gitu. Seolah-olah jadinya benar gitu kan, tanpa tahu rasionalisasi di baliknya begitu. Nah Bu ada juga nih yang bilang kalau gula itu lebih berbahaya daripada minyak. Bener gak sih Bu? Gula lebih berbahaya daripada minyak. Sekarang kalau boleh saya lihat, ini di depan kita ada kopi ya, gitu ya, depan kopi. Kopi itu ada apanya aja nih? Selain kopi ada susu pastinya, kemudian ada gulanya gitu. Ini mungkin gulanya sekitar kalau kita hitung pakai gula pasir gitu ya, mungkin ada sekitar 2 sendok makan gitu ya, dengan kemanisan yang seperti ini. Saya pernah coba loh kopi ini, kopi apa? Kopi dari Isola Cafe dari Bu. Isola Cafe yang ada di UPI ya. Iya, ini baru juga nih mungkin sivitas UPI yang belum sempat datang ke UPI ini kayaknya belum pernah datang nih Bu ke Isola Cafe ini. Ini saya udah pernah nyobain, enak ini. Enak ya Bu. Ya, saya juga sering beli sih Bu. Oke, balik lagi ya. Jadi gula itu lebih berbahaya daripada lemak. Jadi sebenarnya kalau kita minum kopi yang kita rasain manis. Iya. Kita selalu mengidentikan gula itu dengan rasa manis, padahal tidak selalu demikian. Nasi yang kita makan, misalkan tadi pagi, itu juga sebenarnya mengandung gula. Gula itu tidak selalu kita mengenalinya dengan rasa manis, tapi dalam bentuk-bentuk yang lain. Seperti nasi itu sebenarnya mengandung gula, karena gula itu ya adalah nama lain dari karbohidrat. Semua makanan yang mengandung karbohidrat atau bisa kita lihat secara kasat mata ya dalam bentuk tepung begitu ya, itu sebetulnya mengandung gula. Dinda bayangkan dalam satu hari paginya makan nasi, ngemilnya nanti bala-bala, siangnya pengen makan apa? Seblak. Itu teh tepung semuanya gitu ya. Jadi itu banyak sekali makanan yang sebetulnya mengandung karbohidrat alias gula.
dalam pola makan kita sehari-hari gitu. Sehingga tadi kalau gula itu dia dikonsumsi terlalu banyak dalam tubuh kita, itu nanti akan disimpan karena kan tadi dia kalau mending ya kalau kita beraktivitas. Kalau kita tidak beraktivitas, itu ujung-ujungnya akan disimpan lagi menjadi lemak dalam tubuh kita. Kalau lemak mungkin kita makannya nggak terlalu banyak, hanya dalam bentuk gorengan atau apa gitu yang makanan yang digoreng. Tapi gula itu hampir ada dalam setiap kali kita makan. Iya. Dalam setiap jenis makanan, bahkan di minuman pun sekarang banyak gulanya. Bisa Dinda bayangkan yang namanya boba, tentunya Sivitas Upi tahu banget ya kesukaan boba-bobaan ini Bu pasti. Teman-teman saya juga banyak kok yang suka boba. Iya. Ya itu gulanya, ya itu es krimnya gitu ya. Di dalam susu juga ada gula. Iya. Belum lagi bobanya gitu. Betul, Jadi itu betul. sebetulnya gula in a cup boba itu. Iya. Tapi sebenarnya gula itu juga penting ya Bu untuk Penting kesehatan. sebetulnya. Jadi mungkin jangan terlalu berlebihan begitu Iya ya Bu. betul. Jadi kalau mau cari gula, cari adalah gula yang indeks glikemiknya rendah. Jadi Ya. indeks glikemik itu yang tidak terlalu cepat dicerna oleh tubuh. Kalau Dinda makan ini minum kopi yang ada gulanya, ini indeks glikemiknya tinggi. Dinda akan cepat menyerap gula yang ada di sini. Tapi ketika kita makan gula dalam bentuk yang ada misalkan di kentang, Iya. itu indeks glikemiknya rendah, itu kebutuhan karbohidrat kita terpenuhi atau kebutuhan gulanya terpenuhi, tapi kita nggak terlalu cepat merasa lapar. Iya. Kalau minum ini tetap lapar gitu Iya ya. sih, Tapi kalau betul, Bu. misalkan makan kentang dibandingkan nasi, makan kentang dibandingkan dengan nasi itu akan lebih mengenyangkan dengan kita mengkonsumsi kentang dan lebih sehat karena seratnya juga tinggi gitu. Iya. Berarti Sivitas Upi nih yang hobi ngopi atau boba jangan terlalu berlebihan ya Bu ya. Ya ini apa ya, treat yourself boleh ya gitu, treat yourself boleh mungkin 2 atau 3 kali seminggu, tapi jangan every time you drink boba or coffee gitu. Jadi cobalah. Tapi tidak ini juga ya, sulit dihindari juga. Kalau saya kopi memang di pagi hari gitu ya, di pagi hari itu selalu. Karena memang mempunyai efek yang bagus juga selain kandungan kafein itu ternyata dalam kondisi-kondisi tertentu itu bermanfaat untuk meningkatkan fokus kita. Iya Gitu. betul Bu. Iya, dalam berolahraga juga kafein juga bisa bermanfaat gitu. Iya. Saya juga soalnya setiap udah mulai kurang fokus atau ngantuk nih mau belajar kalau ada ujian itu biasanya minum kopi Bu. Saya mau cerita nih, saya punya teman yang dia itu rajin banget. Pagi-pagi itu bagusnya salah satu tips dari dia untuk menjaga imunitas, minum madu dan lemon. Jadi madu sama lemon di pagi hari dicampur dengan air hangat, itu efeknya sangat bagus sekali buat kesehatan, bisa meningkatkan imunitas dan stamina kita juga, dijamin sehat. Dijamin sehat tuh. Sivitas Upi boleh coba nih ya di rumah. Madu sama lemon. Lemon lagi murah sekarang. Iya bisa beli di pasar ada ya Bu, di pasar Bah juga ada. Iya, itu kadang-kadang di pinggir jalan 10.000 1,5 kilo katanya. Iya itu sering lihat ya Bu. Iya. Sehat itu. Nah oke, menarik sekali. Nah mungkin boleh juga Ibu kasih tips dan triks buat Sivitas Upi untuk gimana sih cara menjaga gizi yang seimbang di tengah masa pandemi COVID-19 seperti ini. Oke, jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan dan imunitas kita. Salah satunya dengan cara makanan. Yang pertama adalah tadi makan makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang itu yang seperti apa sih? Jadi kalau kita mau mengatur porsi makan kita, maka katakanlah ada sumber karbohidrat, ada sumber protein, kemudian juga ada sumber lemak, dan juga harus ada sayuran dan buah-buahan itu sebagai sumber seratnya. Kalau lebih baik itu kita jumlah karbohidrat itu kan dulu kalau misalkan kita makan itu sepiring itu mungkin 3/4-nya ya, 60% atau 70% itu nasi. Sekarang itu idealnya ada di angka 40 sampai 50, sisanya kita isi dengan protein dan sayuran atau buah-buahan. Tidak selalu harus minum susu ya. Kalau dulu konsep gizi itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Susu itu memang sebagai sumber kalsium, tapi sumber kalsium itu tidak hanya bisa kita peroleh dari susu. Banyak juga jenis makanan yang lain, contohnya misalkan dari pisang. Dina, saya mau kasih satu saran ya, takut lupa. Kita itu kan kemarin ketika COVID pemerintah menyarankan untuk berjemur ya. Iya betul. Kira-kira tahu nggak kenapa katanya?
Nggak tahu sih Bu, malah saya dengernya banyak hoax itu karena kalau berjemur tuh COVID-nya bisa hilang juga Bu. Wah, gitu ya. Nah gini, jadi kenapa pemerintah menyarankan atau misalkan banyak yang menyarankan untuk berjemur begitu? Jadi salah satu alasannya adalah untuk meningkatkan atau untuk mengaktifasi vitamin D. Ketika kita makan makanan yang mengandung vitamin D, itu vitamin D itu tidak serta-merta aktif dalam tubuh kita. Supaya dia aktif, dia harus kena sinar matahari. Oh Jadi iya. kalau misalkan orang pengen sehat, minum susu, pengen vitamin D-nya istilahnya pengen tinggi gitu ya, pengen sehat, pengen kuat. Hanya dengan minum susu tapi tidak dibarengi dengan sinar berjemur atau Iya, dengan berjemur. paparan sinar matahari yang cukup, itu akan menjadi sia-sia. Karena vitamin D itu butuh sinar matahari buat aktif gitu. Jadi 10 Oh. sampai 15 menit di pagi hari gitu ya, jangan kena muka banget, kena tangan dan kaki, kalau bisa punggung gitu ya. Iya. Itu sangat baik sekali, bisa untuk kesehatan dan juga untuk imunitas kita. Iya, ini informasi baru Mhm. juga Bu buat saya karena saya baru tahu Lebih ternyata. afdol lagi kalau sambil kita beraktivitas fisik gitu, misalkan Iya. dengan jalan-jalan gitu ya, sambil stretching atau apa, Iya. di pagi hari di bawah sinar matahari insya Allah afdol. Lebih sehat lagi Lebih ya Bu ya sehat buat ya, tubuh. betul. Iya. Aduh, nggak kerasa nih Bu udah ada di pertanyaan terakhir Waduh, udah ini. nyampe akhir lagi ya. Iya, nggak kerasa ya Bu. Tapi mungkin ini akan agak berbeda dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Oke, ditanya apa lagi nih saya nih? Jadi kita akan sama-sama mendengarkan closing statement dari Ibu Syifa ini untuk para sivitas UPI. Silakan Oke, Ibu. closing statement ya. Iya. Apa ya, dari kayaknya tadi udah banyak. Kalau saya sih gini ya, ketika kita pengen sehat, tentunya kita ingin sehat ya semua di masa pandemi ini. Jadi ketika kita sudah berusaha berikhtiar menggunakan masker, cuci tangan, social distancing gitu ya, tetap kuncinya yang tidak boleh kita lupakan adalah makanan atau tadi gizi seimbang. Jadi pesan saya adalah you are what you eat gitu. Jadi kita adalah mencerminkan apa yang kita makan. Gitu. You are what you eat. You are what you eat. Oke. Wah, ini pasti bakal keinget-inget nih Bu sama sivitas UPI. Mudah-mudahan kita sehat semua deh gitu ya. Amin. Ibu juga semoga Amin. sehat selalu ya Ibu. Insya Allah, kasih. Iya. Oke Ibu, sekali lagi terima kasih karena udah mau hadir di episode perdana Pikir Pakar ini. Makasih. Jangan bosan mungkin ya Bu, nanti kita kalau ngobrol-ngobrol lagi di episode Pikir Pakar lainnya. Boleh, nanti kita coba cari atau misalkan nanti ada topik-topik apalah Iya, gitu ya. pasti banyak nanti. yang seru nih seputar kesehatan Oke, pasti. Siap, Dinda. Oke. Sekian percakapan kita terkait gizi pada hari ini. Jangan lupa untuk ikutin terus episode Pikir Pakar lainnya. Pikir Pakar, diskusi santai bersama para pakar. Sampai jumpa.